Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erna Widianti, tentunya dalam mata pelajaran Kewahidiahan. Pepatah bijak mengatakan, setiap orang adalah pahlawan dengan caranya masing-masing. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan, berarti kita telah menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang kita cinta. Anak-anakku yang berbahagia, tentu kalian masih ingat materi kita minggu lalu, yaitu tentang di mana sholawat wahidiyah dilahirkan, siapa pengarang sholawat wahidiyah, dan siapa-siapa yang memimpin perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo Kediri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pokok-pokok ajaran wahidiyah yang telah tertulis di lembaran sholawat wahidiyah. Tentu kita masih ingat sekali apa saja ajaran-ajaran wahidiyah, karena biasanya tiap kuliah wahidiyah atau bahkan dalam fatwa amanat pun 5 ajaran wahidiyah ini tidak pernah luput untuk selalu dibahas. Nah, untuk mengingat kembali tentang ajaran-ajaran wahidiyah, mari kita sebutkan bersama-sama ajaran-ajaran wahidiyah. 1. Lillah billah. 2. Lirrasul birrasul. 3. Lilghos bilghos. 4. Yu'ti kulladhi haqqin haqqoh. Dan yang kelima, taqdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Anak-anak, itulah tadi ajaran-ajaran wahidiyah. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang ajaran wahidiyah, yakni lillah beserta dalil-dalilnya. Di sini ada yang tahu nggak apa sih artinya lillah itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Lillah artinya adalah segala perbuatan apa saja, baik lahir maupun batin, baik itu yang berhubungan langsung kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat, berpuasa, zakat, maupun ibadah haji, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk, baik kedudukan hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, seperti halnya kegiatan sehari-hari kita, yaitu makan, mandi, atau bermain, asal bukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan bukan merupakan perbuatan yang merugikan, di dalam melaksanakannya supaya disertai niat beribadah mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas tanpa
pamrih. Nah, baik pamrih ukhrawi, lebih-lebih pamrih duniawi. Jadi, hidup kita ini 100% harus kita curahkan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah dengan disertai niat lillah tersebut. Asalkan bukan perbuatan yang terlarang. Perbuatan terlarang atau merugikan seperti maksiat atau mungkarot sama sekali tidak boleh diniati ibadah lillah. Dan kita harus berusaha menjauhi dan menghindarinya. Dan menghindari itulah yang harus dengan niat ibadah lillah. Demikian seterusnya di dalam segala perbuatan apa saja, termasuk makan, minum, bekerja, tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Dan yang dimaksud dengan ikhlas tanpa pamrih tersebut yaitu semata-mata karena dan hanya untuk Allah saja. Tetapi tidak berarti menutup pintu harapan ingin terhadap pahala, surga, dan sebagainya. Atau takut siksa neraka dan sebagainya. Kita harus ingin kepada hal-hal yang baik, yang menguntungkan. Dan harus takut kepada hal-hal yang buruk, yang merugikan. Akan tetapi, di dalam kita ingin atau takut itulah yang harus kita niati ibadah lillah. Sebab kita memang diperintah supaya berharap kepada pahala, surga, dan lain-lain. Dan juga supaya takut kepada siksa, takut kepada neraka. Jadi, amal-amal ibadah kita apa saja, seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir, membaca sholawat, menolong orang lain, dan lain sebagainya, ini jangan sampai karena didorong oleh rasa ingin atau karena takut, melainkan didorong oleh pengabdian diri, niat ibadah kepada Allah dengan ikhlas tanpa pamrih. Jadi, semua aktivitas kita, asalkan bukan perbuatan maksiat, ini harus kita niati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mampu menerapkan ajaran lillah dalam setiap aktivitas kita, maka semua perbuatan akan dicatat pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Jadi, meskipun kelihatannya itu amal akhirat, seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, akan tetapi hanya akan menjadi amal dunia saja dikarenakan dalam melakukannya tersebut tidak semata-mata lillah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam melakukannya itu masih ada tendensi lain selain lillah, yaitu supaya dianggap ahli ibadah, ingin dianggap sebagai ahli puasa, ahli sedekah, sehingga dia hanya mendapat pujian dari manusia saja. Ketika nanti di akhirat oleh malaikat amalnya disowankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut dan menyuruh malaikat
untuk melemparkan kembali kepada orang tersebut. Allah tidak mau memberi pahala kepada amal ibadah yang tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi, lain halnya yang kelihatannya amal dunia saja, seperti makan, bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Namun, karena di dalam melakukannya ini diniatkan ibadah kepada Allah, maka nanti di akhirat dia akan memperoleh pahala dari apa yang telah diniatkan. Misalnya, kita makan, kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun kegiatan kita ini tadi makan, ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah. Contoh lain, misalnya tidur. Sebelum kita tidur, di dalam hati kita niat tidur karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai kita tidur sampai bangun ini nanti ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuai dengan firman Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang terdapat dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, yang artinya, dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar supaya mereka beribadah mengabdikan diri kepadaku. Jadi, yang dimaksud ibadah itu tidak hanya terbatas menjalankan syariat Islam seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, membaca zikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya saja. Melainkan seluruh bidang kita harus kita curahkan penuh 100% untuk ibadah dengan menyertakan niat lillah dalam segala gerak hidup dan kehidupan kita ini, seperti penjelasan lillah di atas tadi. Makanya ini nanti di akhirat banyak orang yang istilahnya itu kecele anak-anak dengan amalnya masing-masing, karena tidak didasari dengan lillah ibadah karena Allah, maka amal ibadahnya selama di dunia akan sia-sia, tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, mari ajaran Wahidiyah lillah ini kita terapkan dalam semua aktivitas kita, sehingga semuanya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kewahidian kita pada pagi hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk mencatat materi hari ini yang sudah Ibu jelaskan tadi di atas, mulai dari pengertian lillah dan dasar atau dalilnya lillah beserta artinya. Kalian tulis dengan rapi di buku tulis. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.